Iya. Kesempatan untuk mengambil foto telah berakhir. Para wartawan silakan kembali ke tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari lagi kita semua seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari proklamasi kemerdekaan kita. Setiap kali kita peringati hari yang paling bersejarah bagi bangsa kita itu, hati kita selalu diliputi oleh rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hati kita diliputi rasa syukur karena sampai saat ini kita telah dapat mempertahankan kemerdekaan nasional kita, telah dapat menjaga kedaulatan negara kita, dan telah dapat menjunjung tinggi martabat bangsa. Besok lusa, pada saat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, kalimat-kalimat sederhana proklamasi kemerdekaan itu akan menjadi pusat renungan kita yang sedalam-dalamnya. Setiap kali kita mendengar kata demi kata kalimat proklamasi kemerdekaan itu, hati kita terasa tergetar. Semangat kita berkobar. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat sejarah. Kalimat pernyataan kebulatan tekad. Kita putuskan semua rantai belenggu penjajah yang selama ratusan tahun telah merendahkan martabat kita, menyiksa lahir batin kita, menterlantarkan kita, dan membiarkan kita terbelakang. Proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan kita untuk mengubah nasib. Kita bertekad membangun masa depan kita sendiri. Kita tahu bahwa tahun-tahun di hadapan kita setelah proklamasi itu akan penuh risiko. Sebagai bangsa berjuang dengan sadar kita menghadapi risiko itu. Kita bersyukur bahwa kemerdekaan nasional berhasil kita tegakkan, berhasil kita pertahankan, dan berhasil kita selamatkan. Pada hari-hari sekitar peringatan proklamasi kemerdekaan, kita merenungkan sedalam-dalamnya pesan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setelah melewati pintu gerbang kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memberikan amanat kepada kita semua untuk mempertahankan kemerdekaan itu, menjaga bangsa yang bersatu, memelihara kedaulatan, membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan telah berhasil kita pertahankan dan kita perkuat terus-menerus. Tugas sejarah kita yang sedang kita emban bersama adalah membangun masyarakat adil dan makmur. Kita semua tidak henti-hentinya menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pendahulu-pendahulu kita, kepada semua pahlawan yang terkenal dan yang tidak dikenal, yang telah memberikan segala-galanya sehingga kita sekarang hidup terhormat sebagai bangsa yang bebas, merdeka, dan terhormat. Kita tundukkan kepala sebagai rasa hormat. Kita berdoa sekhusuk-khusuknya kehadirat Tuhan Yang Maha Tahu, agar arwah semua mereka diberinya tempat yang sebaik-baiknya di alam baka. Kita semua menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pendahulu-pendahulu kita yang telah mewarisi kita dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yang berhasil menyatukan kita semua yang serba macam ini. Kita juga diwarisi dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sangat modern, menaburkan rasa kekeluargaan yang menyejukkan hati dan sangat kenyal sehingga mampu menjawab setiap tantangan zaman. Sebagai bangsa,
kita bangga bahwa kita memperoleh kemerdekaan itu melalui perjuangan yang sangat panjang dengan segala pengorbanan lahir batin, jiwa raga dan harta benda yang tidak ternilai harganya. Tidak terbilang banyaknya makam pahlawan-pahlawan kita yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, di kota-kota besar sampai desa-desa terpencil, di lereng-lereng gunung dan lembah-lembah sampai di dasar-dasar laut. Mereka semua menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan ini hasil perjuangan panjang dari generasi ke generasi yang tidak ada putus-putusnya dari semua daerah dan dari semua wilayah, dari semua golongan dan lapisan bangsa kita. Semuanya tadi menjadikan kita sebagai bangsa yang penuh percaya diri dan tahan uji. Kita bangga dengan masa lampau kita yang menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah akan kering. Tetapi kita tidak ingin menjadi tawanan masa lampau. Kita harus menatap masa depan, karena di masa depan itu terletak harapan-harapan kita. Kita masih harus membangun masyarakat yang maju, sejahtera lahir batin, adil dan makmur. Itulah tugas besar kita. Tugas itu telah kita mulai dan telah menunjukkan hasil-hasil awalnya. Kita sekarang berada dalam tahun-tahun terakhir pembangunan jangka panjang pertama. Kita sedang siap-siap memasuki pembangunan jangka panjang kedua, yang sekaligus kita jadikan tahap tinggal landas. Kita jadikan kebangkitan nasional kedua. Dalam tahap itu kita bertekad mengejar semua ketinggalan kita sebagai bangsa, sehingga kita berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju daripada kita. Marilah kita jadikan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan kali ini sebagai saat-saat hikmat untuk memperbaharui tekad dan semangat kebersamaan, untuk konsolidasi kekuatan nasional kita, untuk meluruskan arah yang kita tuju bersama, untuk menyegarkan kembali kesadaran terhadap cita-cita dan tujuan nasional yang hendak kita capai dengan kemerdekaan kita. Penyegaran ini sebagai bangsa itu telah kita lakukan tahun ini dengan melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum yang lalu adalah yang kelima kali kita lakukan di bawah naungan Undang-Undang Dasar 45. Ini berarti telah 5 kali pula kita menjalankan siklus kepemimpinan nasional. Ini menunjukkan kesungguhan hati kita untuk terus menghidupkan, mengembangkan, menyegarkan dan memperkaya kehidupan demokrasi dan kehidupan konstitusional kita. Ada tema-tema baru yang diangkat ke permukaan oleh ketiga kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum yang belum pernah muncul sebelumnya. Di antara kita bisa saja setuju atau tidak setuju dengan tema-tema itu. Hal ini adalah wajar-wajar saja dalam kehidupan demokrasi dan alam keterbukaan. Apa saja yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, apa saja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kita di masa sekarang, di masa mendatang, apa saja yang masuk akal bisa kita laksanakan, dapat kita perbincangkan untuk kita sepakati bersama. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa pemilihan umum yang lalu memberikan kesegaran baru bagi kehidupan bangsa kita, memperluas wawasan kita, dan menjadi penyalur aspirasi-aspirasi yang berkembang dinamis dalam masyarakat kita. Kita merasa sangat berbesar hati karena Pancasila sebagai satu-satunya asas makin terasa menyatukan semua golongan, lapisan, kekuatan, dan generasi bangsa kita. Tema-tema kampanye pemilihan umum makin terasa arahnya pada program-program nasional yang ditawarkan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik kepada bangsanya. Pemilihan umum yang lalu menambah keyakinan kita bahwa program-program untuk masa depan tidak kalah menariknya jika dibanding dengan kampanye yang berbau ideologi golongan atau asas diri golongan yang hanya meninggalkan ketegangan, keretaan, dan luka-luka bangsa. Kita bersama-sama telah membuktikan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas tetap memberikan ruang gerak kehidupan politik dan demokrasi kita, memperluas gagasan-gagasan kita,
menggairahkan kehidupan keagamaan kita, menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat dan suara, mendewasakan pelaksanaan hak asasi manusia. Semua lapisan, golongan, kalangan, dan generasi bangsa kita telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut memberikan sumbangan yang positif dan kreatif dalam kerja besar nasional kita melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Pemilihan umum yang lalu yang diikuti oleh lebih dari 90% yang berhak menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat. Ini merupakan hasil dari pembangunan politik yang sangat besar maknanya. Dengan segala hal yang membesarkan hati tadi, kita semua perlu menarik pelajaran dari pengalaman pelaksanaan pemilihan umum yang lalu. Setelah pemilihan umum selesai, setelah segala emosi mereda, tiba waktunya kita merenungkan bersama secara jernih mengenai cara-cara yang lebih baik lagi bagi pemilihan umum yang akan datang. Kita masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memantapkan budaya politik, tradisi-tradisi politik, dan tingkah laku politik yang makin demokratis, makin terbuka, dan makin bertanggung jawab. Semuanya itu harus tetap kita lakukan demi bertambah teguhnya persatuan nasional, demi dinamisnya stabilitas nasional, demi kemajuan pembangunan, dan demi tegaknya demokrasi Pancasila, serta lurusnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, maka ABRI telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai kekuatan perjuangan dan ikut melahirkan, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan nasional. ABRI ikut memikul tanggung jawab atas jalannya kehidupan bangsa dan negara kita. Itulah hakiki dari peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Itu pula sebabnya ABRI mempunyai tempat dalam lembaga perwakilan rakyat. Berapa besarnya jumlah wakil-wakil ABRI yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu bisa saja disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Kita bisa mencapai konsensus nasional mengenai hal ini yang nanti akan dikukuhkan dalam undang-undang yang disusun bersama oleh pemerintah yang akan datang dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 92 yang lalu itu. Hasil pemilihan umum yang lalu mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan bangsa kita di masa mendatang, sebab MPR yang akan terbentuk sebagai hasil pemilihan umum itu akan menentukan GBHN baru yang akan memberi arah bagi perjalanan bangsa kita dalam pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua, dalam era tinggal landas, dalam era kebangkitan nasional kedua. Semuanya itu akan berlangsung menjelang tahun-tahun terakhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Kita segera akan memasuki pintu gerbang abad baru yang di dalamnya memberikan peluang dan harapan bagi seluruh umat manusia. Bersamaan dengan itu, abad baru nanti tidak akan sepi dari tantangan-tantangan. Perang dingin telah lewat, tetapi perang lokal melawan mamalan berkecamuk di berbagai kawasan. Memasuki datangnya zaman baru itu, dengan rasa prihatin, kita menyaksikan bangsa-bangsa yang terpecah belah mengalami pergolakan dari dalam dan korban jiwa berjatuhan. Kita bersyukur dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita, dapat mengadakan penyesuaian secara berencana dan penuh waspadaan dalam menyongsong zaman baru itu. Dengan semangat ASEAN dan dengan mengembangkan saling percaya dengan negara-negara tangga di Pasifik Barat Daya, kita menikmati stabilitas dan rasa tentram di kawasan ini. Semuanya itu penting untuk menunjang kelangsungan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kelangsungan pembangunan kita tidak dapat terlepas dari perkembangan dunia. Kita telah banyak melakukan pekerjaan rumah sehingga pembangunan kita mencapai hasil-hasil yang memberikan harapan bagi masa depan. Dengan kemajuan yang berbeda-beda, banyak bangsa-bangsa yang sedang membangun juga mulai bangkit, membenahi dirinya
untuk mencapai kemajuan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Betapapun segala kekuatan akan dikerahkan, hasilnya akan tetap sulit dicapai jika tidak ada situasi internasional yang mendukungnya. Perubahan-perubahan positif di bidang politik internasional belum tampak tanda-tandanya diikuti oleh perkembangan ekonomi yang sepadan. Kesenjangan, ketimpangan, dan ketidakadilan antara negara-negara industri maju dan negara-negara yang sedang membangun belum teratasi. Itulah persoalan-persoalan lama dan mendasar yang belum ada tanda-tanda penyelesaiannya secara tuntas. Ditambah lagi suasana perekonomian dunia yang serba tidak menentu dan tidak stabil. Sementara masyarakat negara-negara industri maju terus mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi, sebagian besar umat manusia masih terlibat dalam pergumulan berat melawan keterbelakangan, kemiskinan, penyakit, dan kelaparan. Sebagian besar umat manusia ini hidup di negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok, termasuk dalam barisan negara-negara selasan. Itulah sebabnya kita merasa mendapat kehormatan dan tanggung jawab yang besar menjadi tuan rumah KTT non-blok ke-10 yang akan datang, yang sekaligus akan menjadi ketua gerakan itu untuk masa 3 tahun berikutnya. Gerakan non-blok sama sekali tidak kehilangan relevansinya dalam suasana setelah berakhirnya Perang Dingin. Negara-negara anggota gerakan non-blok perlu memperbanyak tukar pengalaman, saling membantu, dan saling kerjasama untuk meningkatkan kemampuan membangun. Dengan begitu, gerakan non-blok dapat memainkan peranan yang konstruktif dalam dialog Utara-Selatan. Dialog itu bukan dibayangi suasana konfrontasi, melainkan dengan semangat untuk membangun dunia yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih adil bagi semua negara dan semua orang. Peran yang berada di pundak kita dalam gerakan non-blok merupakan pelaksanaan dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 agar kita ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran itu mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan lebih baik karena di dalam negeri kita dapat mengatur rumah tangga sendiri dan mengembangkan perekonomian kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita bersyukur bahwa dalam tahun 1991-92 perekonomian kita sekali lagi telah berhasil mengatasi ujian dengan selamat. Suhu perekonomian yang sebelum ini cukup memanas secara berangsur-angsur telah berhasil kita dinginkan kembali. Laju inflasi yang semula meningkat telah menunjukkan kecenderungan menurun selama bulan-bulan akhir ini. Harga pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya kembali dengan mantap dan penyediaannya tetap lancar. Kemantapan situasi pangan ini patut kita syukuri, mengingat berbagai daerah di tanah air mengalami kekeringan yang mengganggu produksi beberapa tanaman pangan penting. Situasi neraca pembayaran internasional kita secara bertahap mulai bertambah baik, namun harus tetap kita waspadai. Dalam situasi perekonomian dunia yang kurang menguntungkan, ekspor non-migas justru bangkit kembali dan meningkat dengan hampir 25% dalam tahun 1991-92. Dalam tahun sebelumnya, ekspor ini hanya tumbuh dengan kurang lebih dari 10%. Di dalam kelompok ekspor non-migas, maka ekspor hasil-hasil industri pengolahan terus tumbuh dengan mantap dari tahun ke tahun. Sementara itu impor yang sebelumnya melonjak tajam kembali menunjukkan pertumbuhan yang normal. Dalam tahun 1990-91 impor non-migas meningkat dengan lebih dari 30%. Dalam tahun 91-92 impor ini meningkat dengan sekitar 10%. Defisit transaksi berjalan masih cukup besar dan karena itu tetap perlu diwaspadai. Cadangan devisa yang ada di tangan pemerintah terus menguat dan saat ini mencapai lebih dari 11 miliar dolar Amerika Serikat.
Harga minyak yang sedikit membaik akhir-akhir ini juga ikut membantu makin mantapnya suasana. Demikian pula keberhasilan kita dalam memperoleh bantuan lunak melalui Consultative Group for Indonesia yang diorganisasi oleh Bank Dunia baru-baru ini menambah mantapnya posisi neraca pembayaran internasional kita itu. Kepercayaan kalangan internasional ini harus kita jaga sebaik-baiknya dengan jalan menggunakan pinjaman itu dengan cara-cara dan tujuan yang sebaik-baiknya pula. Kepercayaan internasional itu juga mencerminkan bahwa selama ini pinjaman luar negeri kita kelola dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Tanpa itu tidak akan ada orang lain yang akan membantu kita. Keberhasilan kita dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran internasional itu sungguh membesarkan hati. Tetapi hal itu sama sekali tidak boleh membuat kita lengah. Suhu ekonomi kita sudah mulai menuju ke arah yang lebih tenang. Namun kita perlu tetap waspada agar jangan sampai memanas kembali. Kebijaksanaan fiskal dan moneter yang berhati-hati harus tetap menjadi pegangan kita di bulan-bulan mendatang. Kita harus terus mendorong ekspor non-migas yang menjadi motor penggerak yang makin penting bagi ekonomi kita dan sekaligus menentukan kemantapan neraca pembayaran internasional kita dalam jangka panjang. Sementara itu kita juga harus tetap waspada agar pinjaman tidak lunak, khususnya pinjaman komersial luar negeri, tidak melampaui batas-batas yang aman. Ini semua adalah rambu-rambu yang perlu kita perhatikan dalam mengemudikan bahtera ekonomi kita di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan kita melewati berbagai tantangan tadi menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi kita terus bertambah mantap. Selama ini melalui berbagai program pembangunan, kita telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menciptakan perekonomian yang makin seimbang, yang dimotori oleh industri yang berdaya saing tinggi dengan struktur yang makin dalam dan dilandasi oleh basis kegiatan ekonomi yang makin luas dan tersebar merata. Kita juga berusaha keras untuk membangun ekonomi yang makin tidak tergantung pada minyak bumi. Semuanya ini telah menunjukkan hasil-hasilnya. Perekonomian kita makin tegar dalam menghadapi goncangan-goncangan. Dalam pada itu kita juga menyadari bahwa keberhasilan kita melewati ujian demi ujian sampai saat ini dan keberhasilan kita dalam mengatasi tantangan demi tantangan ditentukan pula oleh langkah-langkah yang kita ambil untuk mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi. Tidak jarang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berat. Kadangkala langkah yang harus kita ambil terasa berat dan pahit. Tetapi kita ambil langkah-langkah itu tanpa ragu-ragu. Karena apapun langkah yang kita ambil, kepentingan bangsa secara keseluruhan selalu kita dahulukan dan kesinambungan pembangunan selalu kita amankan. Seperti halnya di waktu-waktu yang lalu, langkah-langkah yang kita ambil untuk mengatasi situasi ekonomi baru-baru ini merupakan upaya kita yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan trilogi pembangunan. Kita memperluas pemerataan, kita dorong pertumbuhan, dan kita jaga stabilitas ekonomi secara selaras dan serasi. Stabilitas tetap perlu mendapatkan perhatian karena kita sadar bahwa apabila tidak kita tangani secara dini, kita harus membayar mahal di kemudian harinya. Dalam tahun 89 dan 90 irama kegiatan ekonomi kita berjalan sangat cepat. Kegiatan investasi di berbagai sektor dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa pada umumnya meningkat tajam. Uang beredar meningkat cepat. Produksi di berbagai sektor melampaui kapasitas normalnya. Sementara itu berbagai prasarana tertinggal oleh dinamika ekonomi